Tentang dua dua kegagalan pasar. Yang pertama tadi masalah ekonomi lingkungan, ya. Ekonomi lingkungan itu yang bersangkut paut dengan disebut dengan istilah externalities, ya. Externalities itu bisa jadi dua, yaitu externalities sifatnya positif, ya, yang sifatnya negatif, ya. Tadi saya lupa memberi kalau kita lihat dari marginal cost itu, ya, marginal social cost itulah yang disebut dengan istilah externalities, ya. Kalau sudah digabung dengan marginal cost plus externalities, ya, externalities dia disebut dengan istilah marginal social cost, ya. Jadi ini rumusnya, ya, negative externalities. Jadi asasinya supply-nya di sini, ya, supply demand, ya. Aslinya kalau tanpa ada marginal cost dia di sini, ya. Nah, itu yang kita bahas di pertemuan itu yang pertama tadi. Tapi ada juga yang sifatnya positif, ya. Nah, positive externalities itu misalnya hak cipta, ya, copyright, ya. Misalnya seorang menemukan sesuatu, kalau tidak ada copyright-nya maka dia akan di-copy orang lain dan menguntungkan orang lain, ya, copyright, ya. Ahmad Dhani itu bilang malas menciptakan lagu di Indonesia. Kenapa? Ketika menciptakan lagu tanpa ada copyright, maka orang akan download secara gratis, ya. Download gratis, ya. Orang menikmati hasil karya Ahmad Dhani tanpa memberi kompensasi kepada Ahmad Dhani, ya. Itulah disebut istilah mengapa butuh namanya copyright, ya. Ya, copyright, ya. Sama seperti yang negatif, tapi ini sifatnya positif, ya. Sebuah karya yang bisa diambil oleh orang tanpa orang membayar atas hak cipta dari karya tadi, ya. Ini Ahmad Dhani di beberapa wawancaranya mengatakan malas menciptakan lagu Indonesia karena itu. Nah, yang kita bahas pada sesi spesifik pada kali ini adalah masalah yang disebut dengan istilah monopoli, ya. Monopoli. Nah, monopoli ini bisa jadi secara natural, ya. Bisa jadi oleh ada negara yang melakukan intervensi, ya. Negara melakukan intervensi misalnya melarang karena dianggap sebagai sektor yang strategis, ya. Maka negara satu-satunya yang menyediakan misalnya PLN, ya. Mungkin itulah sebab kenapa PLN itu sering mati lampu, karena dia monopolistik. Kalau monopolistik ini maka orang seenak hatinya, ya, naikin harga seenaknya, karena cuma dia penyedia jasanya. Dia juga bisa melakukan diskriminasi harga, yang ini naik di sini, yang ini murah, ini mahal, ya. Negara yang mau melakukan intervensi, ya, misalnya PLN yang kita ketemu sering kita saksikan di hari-hari. Makanya salah satu kejelekan monopoli adalah tadi orang bisa dengan sendirinya menaikkan atau menurunkan harga para penyedia jasa itu, ya. Contohnya PLN. Jadi salah satu solusi untuk agar PLN itu nggak pernah mati lampu, tetap di Lampung, adalah dengan mencabut monopoli, ya. Biar ada terjadi persaingan, ya. Kalau sama-sama terjadi persaingan, kemudian orang akan berkompetisi untuk menurunkan harga. Tapi nggak semua seperti itu, ya. Ada juga yang disebut istilah kartel. Nah, kartel adalah para penyedia jasanya itu, orang-orang itu, ya, dia bekerja sama, ya, tidak berkompetisi, tapi dia mengatur harga. Nah, ini namanya kartel, ya. Yang paling tampak di kartel adalah pesawat terbang, ya, industri pesawat terbang kita, ya. Ketika beberapa hari lalu sebelum corona, mereka melakukan kartel tuh, mereka kerjasama untuk menentukan harga. Harga aslinya misalnya pesawat dari Jakarta ke Lampung itu cuma 250.000, karena mereka kerjasama, ya udahlah kita naikin aja jadi 400.000. Padahal aslinya secara kompetitif dia 250.000, ya, tapi dibikin harga 400.000. Nah, itu kartel, ya. Bukan monopoli, itu satu orang penyedia, ya. Ini kartel kerjasama. Nah, penyebab yang kedua kalau monopoli adalah secara natural. Kenapa? Secara alamiah. Kenapa bisa terjadi monopoli? Karena misalnya nggak ada barang yang substitusinya, ya, substitusi secara dekat, ya. Contohnya apa yang sering kita temui substitusi yang nggak ada barang substitusinya? Windows misalnya. Windows itu yang dibikin oleh Bill Gates itu kan saingannya cuman
apa namanya tuh, nggak banyak ya saingannya tuh ada, tapi dia sangat monopolistik Windows itu ya. Microsoft Windows itu ya. Ada sih program saingannya ya, tapi ya tidak bisa menyaingi monopoli Windows ya. Windows dan Microsoft itu, karena Bill Gates itu orang terkaya di dunia karena itu. Artinya yang menyebabkan sesuatu hal itu bersifat monopolistik adalah salah satunya adalah kemajuan teknologi ya. Kemajuan teknologi yang terlampau tinggi itu juga bisa menciptakan monopolistik ya. Itulah yang kemudian kenapa orang kemudian teknologi itu ya bisa menyebabkan monopolistik juga ya. Vaksin misalnya, vaksin sekarang orang berlomba untuk menciptakan vaksin COVID-19 ya. Kalau kemudian ada perusahaan yang menemukan vaksin COVID-19 ya tanpa ada saingan, maka terjadi monopolistik, semua orang membutuhkan itu ya. Nah, itu yang kemudian ditakutkan oleh banyak orang, apa yang dilakukan oleh Bill Gates itu ya. Karena Bill Gates sudah punya pengalaman dengan kemajuan Windows-nya itu bisa menciptakan monopolistik ya. Sekarang dia mau bikin vaksin ya, walaupun ya kita nggak bisa mengatakan itu adalah hal yang siasatnya Bill Gates juga ya, tapi bisa jadi orang curiga karena menyangkut kasus Windows itu ya. Nah, apa kemudian intervensi negara ya untuk mencegah monopolistik ya? Di Indonesia kita punya badan namanya persaingan usaha ya, badan pengawas persaingan usaha ya. Kalau dalam teori ekonomi Islam ada namanya Al-Hisbah ya. Al-Hisbah ya. Al-Hisbah ini semacam polisinya pasar. Dia menjamin pasar itu tidak monopolistik ya. Mencegah monopolistik ya, mencegah kartel. Nah, Al-Hisbah. Kalau di kita namanya semacam lembaga persaingan usaha ya. Lembaga pengawasan persaingan usaha. Saya lupa singkatannya, seperti itulah ya. Ini lembaga yang kemudian mengawasi pasar agar pasar itu tetap kompetitif ya. Tetap persaingan sempurna, kompetitif ya. Dan juga pasar tidak terjadi istilahnya kartel ya. Badan pengawas persaingan usaha itu kemudian punya fungsi untuk mengintervensi, mengadili jika terjadi kemudian orang-orang yang melakukan monopolistik tadi ya, bentuk itu. Nah, kalau kita perhatikan juga apakah di industri teknologi juga semuanya monopolistik? Enggak. Misalnya kita ambil di provider di softwarenya handphone misalnya atau smartphone, kita punya Android ya. Kita punya punya Windows juga menyediakan ini, tapi nggak banyak. Tapi yang kemudian adalah ada iOS ya. Android, Windows, dan iOS ya. Mereka bersaing nggak? Iya, tapi yang paling besar pasarnya adalah Android ya. Dia hampir monopolistik ya. Tapi dia Windows nggak begitu banyak, tapi yang saingan utamanya adalah iOS ya. iOS pun ya. Ini makanya teknologi itu sangat melakukan persaingan yang luar biasa berbahaya ya. Misalnya download musik dulu ada iTunes Store misalnya, iTunes Store ya, pasarnya. Tapi sekarang udah ada saingannya, ada Google Play Store ya. Ada juga Microsoft Explorer ya. Itu adalah bentuk-bentuk persaingan teknologi bisa menciptakan monopoli.